is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamanapur di Sabakara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abing SPDNN. Saya adalah CGP Angkatan 11 SMA Negeri 1 Halgelis, Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya. Mangga Pak, perkenalkan. Terima kasih Pak Abing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnandar, Esos, guru sejarah SMA Negeri 1 Halgelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Isnandar, apa kabarnya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak? Sehat. Alhamdulillah. Ya, sehat. Pak Is, mohon maaf, saya mengganggu waktunya Pak Isnandar. Kali ini untuk membicarakan observasi ya Pak, untuk pembelajaran Bapak di kelas nanti. Nah, saya nanti akan mengamati tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan Pak Is. Siap ya Pak ya? Siap Pak. Siap. Tujuan dari percakapan Pak observasi ini Pak Is, bagaimana saya nanti bisa melihat, mengamati dan mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Isnandar. Kemudian mengapa kita melakukan percakapan Pak observasi ini, yaitu sebagai langkah awal persiapan ya Pak ya, pembelajaran di kelas Bapak nanti di KPM Bapak. Nah, di sini nanti saya akan menanyakan beberapa hal ke Pak Isnandar, yaitu tentang menanyakan materi dan tujuan Pak. Siapa ya? Siap. Nih, saya ingin menanyakan rencana Pak Isnandar dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Gitu Pak ya. Pertama-tama Pak Is, saya ingin menanyakan apa nih tujuan dari pembelajaran Bapak di kelas dalam materi tersebut Pak? Iya. Terima kasih Pak Abing ya. Tujuan dari pembelajaran materi di kelas nanti, kalau kita sudah masuk di bab kedua Pak Abing, yaitu peningkatan pemahaman dan keterampilan siswa. Pemahaman dan keterampilan siswa tentang materi nasionalisme dan kebangsaan Pak. Wah, bagus sekali nih Pak materinya, nasionalisme dan kebangsaan Pak ya. Yang mudah-mudahan nanti anak siswa kita terbangkitkan kembali ya, semangat kebangsaannya. Seperti itu. Nah itu ya Pak ya. Wah, materi yang sangat menarik Pak ya. Pertanyaan kedua Pak, bagaimana karya pengembangan pembelajaran yang akan Bapak gunakan nanti? Oh iya. Untuk pengembangannya itu ada kegiatan pengantar dari saya dulu ya, menit. Setelah itu pembentukan kelompok, lalu diskusi dan presentasi Pak Abing. Oh, diskusi ya Pak ya? Ada diskusi ya. Jadi kooperatif lah Pak Ya, Abing. kooperatif. Iya. Artinya pembelajaran yang berpihak kepada murid gitu ya? Betul. Iya. Kita pusatnya itu pada murid, bagaimana dia beraktivitas gitu. Iya. Kita hanya sebagai pengantar aja ya Pak ya? Fasilitator gitu Pak. Oke Pak, baik. Sekarang pertanyaan yang ketiga nih Pak, bagaimana strategi, model, dan metode pembelajaran yang akan Bapak gunakan nanti? Ya, strategi dan modelnya seperti yang tadi sudah sebutkan, dan itu juga sama Pak Abing ya. Iya. Diskusi kelompok, pembelajaran kooperatif. Jadi insya Allah pembelajaran berpusat pada siswa, tentang meningkatkan pemahaman dan keterampilan. Bagaimana siswa bisa keterampilannya mempresentasikan hasil diskusi siswa. Oh iya Pak. Baik Pak. Nah, sekarang nih Pak, pertanyaan saya yang keempat, saya akan menanyakan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan nanti itu apa? Oh iya, media juga ini sangat penting Pak Abing ya. Iya betul. Jadi jangan sampai siswa itu diskusi tanpa ada media. Yang pertamanya tentu saja buku paket Pak. Iya. Ada buku paket dari sekolah sudah menyediakan. Lalu wifi juga ada. Lalu siswa juga membawa HP gitu ya untuk kegiatan tersebut. Lalu seperti itu kita juga menggunakan
in fokus ya. Jadi anak-anak ya insya Allah lebih terpacu gitu. Jadi ketika dia tampil itu ada slide-slide, ada slide-slide ya. gambar ya seperti itu. Ada apa namanya? Ada materi yang disampaikan di internet gitu ya Pak ya. Iya, gitu. Jadi untuk menambah wawasan itu Pak ya. Tadi di fokus HP, kalau HP siswa punya ya Pak ya? HP punya rata-rata punya ya Pak. Untuk infokus dan wifi-nya gimana di sekolah kita? Nah, kalau wifi kan kadang-kadang gangguan sinyal, tapi insya Allah wifi-nya anak-anak juga kan dibantu oleh kuotanya anak-anak itu Pak. Ya. Tapi insya Allah saya juga kalau anak-anak kesulitan, saya ada punya materi yang sudah udah download di laptop saya. Jadi anak-anak tinggal melihat. Jadi intinya gini Pak, jangan sampai anak-anak itu dari satu sumber saja. Betul. Dari satu buku saja, bukan tidak ya, tapi bisa mencari sendiri atau saya carikan dari Google yang ada di laptop saya. Oh gitu Pak, jadi bervariasi ya. Jadi tidak monoton ya Pak ya? Tidak monoton, hanya dari satu sumber dari buku paket saja. Ya gitu Pak. Oke. Baik Pak. Kemudian Pak Is, saya sudah mengerti apa yang tadi Pak Is sampaikan. Ini saya ingin memfokuskan nanti pengamatannya pada kegiatan diskusi kelompok Pak ya. Iya. Gitu, Siap. Tentunya juga menyeluruh Pak ya, tidak hanya tentang diskusi kelompoknya, juga hal-hal yang lain akan saya perhatikan. Terutama kita bersama-sama belajar nih Pak. Sama belajar. Iya. Ini kelemahan kita nanti kemana gitu kan? Gitu. Iya, siap Pak. Ya, siap Pak ya. Kemudian Pak Is, saya nanti ingin dalam format pengamatan saya akan memberikan formatnya ke Pak Is dari saya, rambu-rambunya, sehingga itu menjadi acuan dari Pak Is untuk apa saja yang dilakukan di kelas nanti. Ya, terima kasih Pak. Siap Pak. Baik Pak. Lalu kira-kira kegiatan pembelajaran Bapak akan dilaksanakan kapan nih Pak? Iya. Kan saya juga butuh waktu juga Pak. Butuh persiapan juga. Yang jelas, insya Allah hari Kamis pada duhur itu jam ke-7 tuh Pak. Hari Kamis pada duhur ya? 12.30. Setengah satuan ya Pak ya? Setengah satu kita mulai dan insya Allah saya nanti ke sana ya Pak ya. Di kelas 11 Pak Abing. Di kelas 11? 11.7 ya. Oh 11.7 ya, bukan kelas 10 ya Pak? Kelas 10 ya, kelas 11. Wah, ini tak terasa ya Pak Is, percakapan kita sudah di akhir nih Pak. Ya. Saya ingin menangkap untuk menyimpulkan tentang persiapan KBM yang akan dilaksanakan nanti. Namun saya ingin menanyakan satu hal lagi nih Pak. Ya. Kira-kira apa nih Pak dari percakapan ini yang Bapak Isnandar bisa simpulkan dari percakapan tadi itu Pak? Bahwa percakapan ini adalah persiapan Pak Abik ya akan masuk ke kelas pembelajaran saya di kelas 11 ya supervisi atau observasi kelas gitu Pak. Iya. Itu masih Pak Abik akan menanyakan tentang persiapan saya masuk kelas, materinya apa kan? Ya. Jadi intinya Pak Abing akan observasi KBM saya, kalau ada kekurangan nanti sama-sama perbaiki lah Pak Abing ya. Betul. Ya, gitu. Kita belajar betul Pak. Kita masih belum ini, tapi insya Allah kalau dengan belajar ilmu kita bisa bertambah ya Pak ya. Untuk insya Allah untuk pendidikan siswa kita diharapkan bisa meningkat. Baik Pak Is, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Pembicaraan kita akhiri, sampai ketemu di pembelajaran Bapak nanti. Ya, mudah-mudahan KBM kegiatan belajar Bapak nanti bisa berjalan dengan baik. Ya, amin. Terima kasih Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah masuk kembali setelah tadi istirahat ya. Udah sholat zuhur belum? Udah ya? Udah makan siang? Udah ya? Belum? Ya nanti jangan belajar sambil makan ya.
Oke, kita mulai ya. Sebelumnya ini dulu apa? Ada semacam perenungan ya untuk kembali fokus kepada kegiatan belajar ya. Tidak ada yang memegang pulpen ya. Tidak ada yang membaca buku. Ya, perhatikan perintahnya Bapak ya. Tangan di atas meja gitu ya, seperti itu. Ya. Terus ke depan, pandangan ke depan. Posisi duduknya yang enak ya. Yang tegap, yang enak. Ya. Kita akan coba memfokuskan kembali ya pikiran kita gitu ya. Sudah siap? Ya, sekarang matanya dipejamkan ya. Mindfulness ya. Fokus, matanya dipejamkan, pikirkan hal-hal yang baik ya. Materi kita ini tentang nasionalisme ya anak ya. Ayo, tidak ada yang senyum ya, fokus, diam. Matanya terpejam, ya agak nunduk boleh ya. Jangan sampai ngantuk ya. Bayangkan dalam pikiran kalian bahwa kalian adalah pejuang ya, orang yang berjuang untuk bangsa dan negara Indonesia. Fokus. Kalian adalah pahlawan ya. Jasa kalian akan selalu dikenang. Pahlawan tanpa tanda jasa, berjuang untuk bangsa dan negara. Fokus, tetap tenang, lupakan semua pikiran, masukkan hal-hal yang positif ya. Kalian belajar mencari ilmu adalah bagian daripada perjuangan. Mengingat jasa pahlawan adalah belajar, mencari ilmu. Ya, tarik nafas yang dalam, tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Masukkan energi positif. Tarik nafas. Ya, sudah ya. Kembali lagi ya. Melek matanya ya, jangan keburu agak 12 ngantuk ya. Itu apa mindfulness ya. Mencoba untuk kembali fokus kepada pelajaran ya. Kan ngantuk banget ya. Makan, olahraga gitu ya kadang-kadang ya. Jadi setengah 2 udah agak kuat. Ya nggak apa-apa ya, kita coba ya. Ada hal baru seperti itu kita coba. Oke anak-anak ya. Berhasil atau tidak berhasil mindfulness tadi ya, tergantung kita masing. Ya inginnya Bapak mah berhasil ya. Ayo cepat dulu. Kembali fokus. Kita masuk ke materi ya, seperti biasa. Bapak akan mengantar ya, seperti itu. Nanti kalian bisa cek di halaman 60 di e-book kalian ya. Di e-book kalian, lihat. Biasanya kan foto ya dikirimnya. Sekarang lampunya lagi mati ya anak ya. Jadi HP kalian tidak berfungsi, tapi kalian bisa lihat di e-book kalian ya. Tidak perlu download ya, karena sudah di download ya. Itu halaman 60 ya. Materinya tentang munculnya embrio kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Materi yang dulu tentang perlawanan Pangeran Diponegoro ya. Perlawanan rakyat Maluku gitu ya. Perlawanan rakyat Sumatera ya, Kalimantan dan lain-lain. Seperti itu ya. Ini udah mulai nyala ya. Alhamdulillah ya, nyala ya. Perlawanan yang Pangeran Diponegoro, perlawanan rakyat Kesultanan Mataram, perlawanan Sumatera itu ya, itu adalah perlawanan lokal ya, bukan nasional ya, perlawanan lokal. Kenapa disebut perlawanan lokal? Karena hanya berlaku terjadi di daerah tertentu saja ya, kalian sudah paham lah ya, seperti itu. Pangeran Diponegoro ya hanya untuk rakyat Jawa Tengah ya, orang Jawa Tengah. Pangeran Antasari hanya Kalimantan Barat ya. Aceh Cut Nyadin ya, Patimura
Maluku kan gitu. Itu adalah perlawanan lokal. Ya. Itu ya. Nah, lalu yang nasionalnya bagaimana, Pak? Nanti dulu ya. Jangan ribut-ribut nasional, ya. Nah, perlawanan nasional ini, embrio kebangsaan nasional ini, latar belakangnya kan ini ya, ada perlawanan gitu ya. Kamu jadi besar SMA karena sekolah dari SD, SMP kan gitu ya. Ini perlawanan lokal inilah yang akan memunculkan semangat kebangsaan, ya. Jadi nggak ujuk-ujuk nasional lalu Indonesia merdeka, enggak ya. Ada proses itu, enak ya. Ada kejadian dari awalnya, ada latar belakang, ya. Ya. Kamu mau ranking 1 gitu ya, mau berprestasi, ya ada usahanya dulu ya. Gitu. Nggak ujuk-ujuk langsung ranking, gitu ya. Nggak mungkin. Ada usahanya dulu. Oke ya, sebelum dijelaskan yang ini, kita jelaskan dulu ya. Embrio kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Embrio, ada yang tahu embrio? Apa itu embrio? Bayi ya, janin gitu ya. Apa embrio? Iya, apa embrio yang dari kecil tuh? Tunas ya, atau tukul ya, atau kecambah gitu ya. Tuh, tumbuh kecil, besar jadi pohon kan gitu ya. Lalu munculnya embrio kebangsaan dan nasionalisme. Nasionalisme dengan bangsa sama anak ya. Tuh. Nation ya. Nation ini bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya ya bangsa. Ya artinya apa? Ya tadi ya sekumpulan orang itu ya di suatu wilayah. Cuma di sini kan ada akhiran isme tuh ya. Jadi maksudnya ini adalah munculnya embrio kebangsaan dan nasionalisme, maksudnya segala hal ya yang berhubungan dengan kebangsaan Indonesia gitu ya. Nasionalisme, isme ada akhiran, isme, sosialisme gitu ya. Demokratisme gitu. Komunisme. Jadi isme ini adalah cara pandang ya, pemikiran, ide gitu ya, falsafah, isme. Nah kalau di tema kita kan munculnya embrio kebangsaan dan segala hal yang berhubungan dengan kebangsaan Indonesia. Apa yang embrionya? Yang pertama adalah kejayaan masa lalu. Ya. Apa di sini ada Majapahit, ada Sriwijaya. Kita bangsa yang besar kan gitu ya. Tuh. Nanti kalian diskusi kelompok gitu ya. Kalian cari kejayaan kita tentang Majapahit itu apa. Kalian cari di buku ya. Cari di Google juga bisa ya. Halaman 60 ya. Lalu yang kedua, agama Islam. Munculnya embrio kebangsaan karena adanya agama Islam ya. Tuh, maksudnya apa, Pak? Ya, karena pemeluk Islam waktu itu ada di Aceh sampai ke Maluku. Gitu ya. Maluku sampai ke Kepulauan Maluku. Dia tidak mengenal kan orang Aceh dan orang Maluku ya, bahasanya kan beda ya. Tapi agamanya sama, jadi mereka bersatu. Kan gitu. Itulah salah satu munculnya nasionalisme ya, agama Islam. Lalu yang ketiga adalah dijajah oleh penjajah yang sama. Orang Aceh sampai ke orang Maluku juga ya. Dari Sabang sampai Maluku dijajah oleh penjajah Belanda. Nasibnya sama. Ya karena sama senasib sepenanggungan, dia bersatu ya. Muncul bangsa Indonesia. Lalu yang keempat, ketika dijajah orang-orang itu ya sekolah ya. Ini orang-orang yang mampu ya. Orang-orang ningrat ya, darah biru, orang bangsa, orang kaya waktu itu ya. Bisa sekolah ke Belanda ya. Contohnya Muhammad Hatta gitu ya. DRS Muhammad Hatta ya, sarjana ekonomi itu ya, DRS ya, di Belanda ya. Atau Mr. Supomo ya, sarjana hukum ya. MR ya, Master in the Rechten ya. Tuh. MR itu bukan tuan ya. Bukan Mr. Tuan itu bukan. Nyonya bukan ya. MR itu gelar kependidikan ya.
Dia jadi apa? Jadi embrio kebangsaannya bagaimana Pak ceritakan ini? Ya dia bertemu dengan orang-orang Eropa yang lain ya, dengan bangsa yang lain di universitas yang sama kan. Kamu dari mana? Dari negara A ya. Kok kamu Indonesia namanya gini-gini? Kan tahu ya. Oh berarti Indonesia sedang dijajah gitu ya. Jadi bagaimana? Ya akhirnya muncul kesamaan nasionalis. Ya. Lalu yang keempat, yang kelima ya, terakhir ini Volksraad. Volksraad ini DPR yang dibentuk oleh Belanda ya. Belanda menjajah Indonesia. Belanda juga membangun ya, namanya lembaga perwakilan ya, disebutnya Volksraad ya, DPR di zaman Belanda. Tujuannya apa? Ya untuk menyerap aspirasi rakyat Indonesia seperti itu. Ya. Nanti ada kalian cari di buku ya di halaman 60 ini ya prakteknya ya. Nanti ada Mr. Sutarjo ya, Suryo Guritno itu ya. Dia itu pinter ya, petisi Sutarjo dan menginginkan Indonesia merdeka. Jadi kata orang pertama kali yang bilang Indonesia merdeka, ini orangnya ya. Sutarjo ya di sini di forum ini, di forum resminya ya. Tuh, di forum resmi orang bercita-cita ingin merdeka ditunjukkan pada umum ya di lembaga yang resmi namanya Sutarjo ya. Tuh, berani hebat berarti ya. Dia di lembaga bikinan Belanda, dia menyuarakan Indonesia merdeka. Coba kalau kita berani nggak seperti itu? Wah, kayaknya susah ya. Sutarjo itu hebat. Dia menyuarakan Indonesia di lembaga yang dibangun oleh Belanda. Ya, seperti ini ya. Embrio. Ya. Munculnya kebangsaan ada. Nanti ada tugas ya dari Bapak ya, dibuat kelompok gitu ya. Nanti ini tugasnya apa? Kalian mencari penjelasan-penjelasan ini, enak ya. Umpamanya kejayaan masa lalu diberi penjelasannya apa gitu ya. Ya cukup 2-3 baris lah ya. Tapi ingat 5W plus H-nya jangan sampai lupa ya. Lalu agama Islam diberi penjelasan keterangan 2-3 baris gitu ya. Silakan kalian cari di Google boleh, ChatGPT boleh ya. Dari buku paket yang sudah kalian e-book gitu ya. Di situ juga boleh ya. Kalau bisa sumbernya jangan dari satu ya, tapi beragam gitu ya. Biar nanti tidak jenuh gitu ya, cari yang lain juga sambil diskusi tentunya ya. Tinggal dibagi ya, kamu nyari di Google, kamu nyari gitu ya. Nah anak-anak ini lanjut lagi ya. Ini Bapak jelaskan dulu, nanti ada sesi tanya jawab setelah kalian kerja kelompok ya. Lalu yang ini sebagian besar kan berisinya kan teori gitu ya. Berisinya kan baru rencana-rencana ya, baru berisi tentang nih seperti ini aja di nomor 1, kejayaan masa lalu ya. Ini kan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya kan jauh banget ya, udah berapa ratus tahun yang lalu ya, bahkan jejaknya juga kadang-kadang sudah hilang. Nah hal-hal yang seperti ini dikumpulkan ya, dibentuk dalam suatu bentuk lembaga yang konkret namanya organisasi. Ya, contoh gini, contoh prakteknya nih. Kalian tinggal di suatu desa ya, pedalaman, ada sungai yang besar. Kamu ingin transportasinya lancar, maka dibangun jembatan ya. Lalu penduduk desa itu langsung lapor ke desa atau kecamatan terdekat, lapor aja gitu ya, secara lisan datang gitu ya. Bisa tidak seperti itu? Bisa, tapi lama banget, bahkan cenderung tidak bisa ya kan. Yang paling bagus adalah apa? Warga desa itu bersatu gitu ya, membangun LSM ya atau Karang Taruna gitu ya, atau organisasi, lalu bikin proposal gitu ya, dikumpulkan namanya, tanda tangannya, KTP-nya, baru diajukan permintaan membuat jembatan ya, atau jalan cor gitu ya. Nah itu lebih real daripada sekedar ya membangga-banggakan kejayaan masa lalu gitu ya. Ajaran ya kan masa lalu banget gitu ya. Tuh. Jadi kalau kalian ingin sesuatu hal yang real, maka
kumpulkanlah orang-orang ya dengan pikiran dan tujuan yang sama. Nah, ini baru muncul organisasi. Paham yang maksudnya ya? Jadi ini dulu embrio dulu, nanti ada organisasi, nanti materi yang akan datang nih bicara tentang Sumpah Pemuda, nanti materi yang akan datang bicara tentang proklamasi. Iya. Karena tujuan dari ini, tujuan akhirnya adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi nanti minggu depan itu ya. Jadi, itu gambarannya ya. Sini ya anak-anak ya. Nih ya. Kenapa organisasi itu penting? Ya, karena dengan organisasi kita tahu ilmu lebih luas. Kamu orang Kertanegara gitu ya, ketemu dengan orang Gantar, ketemu dengan Ajatan di Karang Taruna, suatu Karang Taruna gitu ya. Tuh kan informasinya kan 3 kecamatan kalian. Tuh ya. Kalau kalian punya usaha gitu ya, wilayah pemasaran marketingnya 3 kecamatan kan luar biasa itu. Jangan diem aja gitu ya. Ada marketplace gitu kan ya. Contoh realnya kan seperti itu. Kita bikin jaringan, kita bikin channel, bikin line gitu ya. Kita punya produk, sebarkan. Itulah namanya berorganisasi ya. Untungnya banyak ya. Ini organisasi modern pertama di Indonesia. Pertama adalah Budi intelektual ya. Ini orang-orang pandai dari Jakarta gitu ya, di Stopia ya. Sekolah kedokteran zaman Belanda, Budi Utomo. Lalu yang kedua adalah Sarekat Islam ya. Ini dulunya, kalau ini cenderung politik ya. Kalau ini cenderungnya di kebudayaan dan pendidikan, ini cenderungnya di politik, dan ini tegaskan lagi ya, politik ya. Di sini muncul nih perintah keinginan Indonesia merdeka. Di sini belum ada ya, di Budi Utomo belum ada ya, baru nasionalisme gitu ya. Di Sarekat Islam juga belum ada ya, baru persatuan sama pedagang Islam gitu ya. Nah di seperti itu, baru ada cita-cita Indonesia merdeka ya, sama dengan ini Polskrad ya. Ya, jadi ini pengantar dari Bapak ya. Nanti silakan dibikin kelompok dulu ya. Mau ditunjuk apa langsung bentuk sendiri? Bentuk sendiri kan sudah ada ya. Nanti silakan ketua kelompoknya mengatur posisi kursinya seperti apa gitu ya. Mau dibuat kotak, mau dibuat pinggir, terserah ya. Kalau bisa sih gini aja ya. Satu aja biar tidak terlalu merubah ruangan gitu ya. Seperti itu. Nah, tugasnya apa? Tugasnya seperti tadi ya. Seperti ini ya tugasnya. Lalu kalau sudah selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan gitu ya. Nanti dibuka sesi tanya jawab. Ya, seperti biasa ya. Pertanyaan bersekitar ini. Gak usah yang susah-susah ya, gak usah yang terlalu berpikir ya, tapi yang ringan-ringan aja. Yang penting ada unsur 5W 1H gitu ya. Bisa dipahami? Langsung buat kelompok ya. Diberi waktu 5 menit ya, membuat kelompok 5 menit, setelah itu ada mengerjakan tugasnya ya. Maksimal 5 orang ya. Ya sudah ya, perhatikan ke Bapak semua ya. Sebelum dimulai berdiri dulu ya, kita calling break dulu ya, biar gak ini ya, biar apa dong? Biar fokus ya dong. Iya, biar gak ngantuk ya. Dah. Tangannya sambil digini-ginikan ya. Ya. Tangannya Julio. Ya. Sambil digoyang-goyangkan ya, seperti ini, tenang ya. Biar bokongnya nggak panas ya. Ya sudah. Duduk kembali, down ya. Ini anak-anak ya. Bapak akan mengajukan satu pertanyaan, badek-badekan ya. Apa tebak-tebak? Tebak-tebakan. Ya nggak usah tegang ya. Pertanyaannya, perkalian nih, ada bebek 5 di darat, dikali 2, berapa jumlah bebek? 5, 3, terus
10. Berapa? Berapa? 7. 7. Berapa lagi? 5 ya. Dah, yang betul 5, 7 apa 3? 7. Ya. Ada bebek di darat 5. Dikali 2 tuh kali 11 ya. Berapa jumlah bebek? 7 ya. Ya, gitu ya. Nah, siapa yang suka mancing? Cowok. Siapa? Suka mancing? Mancing masalah ya. Nggak tahu nggak cacing? Nah, bagian kepalanya sebelah mana? Depan. Cacing tahu? Bagian kepalanya sebelah mana? Bagian. Nih cacing ya, bagian kepalanya sebelah mana? Depan. Cacingnya kayak gini aja ya. Samping. Semua. Bagian kepalanya ya. Mau tahu? Ambil bulu ayam. Iya, bulu ayam ya. Lalu digini-giniin cacingnya tuh. Nanti kan dia geli ya. Kalau dia mangap ya, berarti itu bagian kepalanya gitu ya. Ya kan? Nanti kan ada mulutnya kan? Nanti, nah itu berarti ada mulutnya, berarti itu kepalanya gitu ya. Dah ya. Lanjut ke materi ya. Kelompok 1 dari sana ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6 dan 7 ya. Nah, sekarang silakan kelompok berapa dulu yang mau presentasi? Bebas ya. Ininya bebas. Kamu kelompok 1 mau bacakan yang ini, silakan. Nanti dulu teknisnya ya. Ini setelah dibacakan ya. Lalu duduk, lalu kelompok lain silakan bertanya. Satu aja. Ini ada 6 kelompok ini ya, yang bertanya cukup 1 kelompok saja ya. Jangan 5, 6-6-nya bertanya. Nanti waktunya nggak cukup ya. Paham ya? Seperti itu. Nanyanya tidak usah yang sulit-sulit ya, karena kita waktunya juga pendek gitu ya. Pokoknya bacakan Volkskrant. Nah, kelompok ini aja yang nggak usah semuanya nanya, kasihan nanti ya. Sudah siap? Siap? Silakan, acungkan tangan kelompok. Iya, silakan. Satu orang aja yang ayo maju. Ini Bang majelis yang ini Bang. Tentang kejayaan masa lalu. Tepuk tangan dulu ya. Biar nggak grogi ya. Apa perlu di depan? Di depan nggak apa-apa. Di kelompoknya juga nggak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya berdiri di sini ingin menjelaskan tentang kejayaan masa lalu pada mencangkup tentang Indonesia. Nah, yang pertama itu kejayaan masa lalu merujuk pada periode-periode dalam sejarah suatu negara atau daerah. Nah, yang ditandai dengan prestasi atau kemakmuran dan pengaruh yang signifikan, mencakup dalam yang signifikan. Bawa bukunya nggak apa-apa ya. Iya. Konteks Indonesia ini mencakup tentang pemerintahan yang kuat. Nah, di mana periode seperti kerajaan Majapahit, Sriwijaya itu mencapai puncak kekuasaan, terus memiliki kekuasaan yang luas dan mengembangkan budaya-budaya yang kaya. Nah, contohnya seperti itu. Udah Pak? Cukup ya? Iya. Ya, tepuk tangan dulu ya. Nah, ini mau menerima pertanyaannya di CD apa sambil di situ? Sudah aja Pak. Situ aja ya. Sambil dibantu oleh temannya gitu ya. Nah, sekarang silakan kelompok berapa yang ingin bertanya ya. Cukup diwakili oleh satu kelompok saja ya. Jangan coba tiap kelompok tanya. Nggak perlu ya. Silakan, ayo. Iya gitu. Ya. Ya. Silakan diri. Langsung ngarah ke sana ya. Ya. Ayo diri. Tepuk tangan dulu biar semangat.
berjalan. Karena kejayaan masa lalu masih terasa di masa sekarang. Iya, masih. Nah, karena munculnya ini apa namanya, kemajuan budaya dan perdagangan. Nah, sebenarnya kan pusat-pusat perdagangan yang makmur jadi satu. Nah, terus interaksi budaya serta pencapaian dalam seni, sastra dan pengetahuan kan sekarang sudah berkembang. Kayak itu jawabannya. Itu ya. Hanya bagus. Ya. Karena kita bisa berdagang karena jalur laut ya, jalur rempah dulu itu tebas ya. Ya karena adanya kerajaan maritim ya, Wijaya, Majapahit itu. Pengaruhnya sampai sekarang bagaimana? Ya ada pelabuhan ya di tiap penduduk atau daerah ya. Kelompok berikutnya silakan. Siapa yang ingin membacakan hasilnya? Tinggal pilih ya. Ini juga boleh ya. Tinggal pilih. Nomor 1 sudah ya, baru tadi ya. Baca. Di depan boleh, di samping kemarin juga ya. Bagusnya mah Putri ya, silakan. Ya. Pembukaan dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tentang penjajahan Belanda. Oh iya, penjajahan Belanda ya, video ya. Silakan. Penjajahan Belanda di Indonesia itu berlangsung selama beberapa abad. Ya. Terus juga dengan berbagai bentuk penjajahan kayak tanam paksa, perbudakan, terus tukang benda sama kerja roti. Nah, tujuan Belanda datang ke Indonesia itu awalnya itu bukan berat, jadi ingin mencari kekayaan dan juga memonopoli perdagangan. Begitu ya? Iya. Tepuk tangan dulu ya. Tadi kelompok 1 sudah prestasi, kelompok 3 sudah tanya. Silakan kelompok lain yang belum tanya. Beri kesempatan. Pertanyaan diajukan ke kelompok 7 ya. Tentang embrio ya, kebangsaan, faktor penjajahan Belanda. Ayo silakan. Tanya aja langsung nggak apa-apa. Malah kamu, ya silakan sini ya. Saya dari kelompok 5 mau bertanya apakah Belanda hanya menjajah Indonesia saja? Oh iya. Di daerah lain dijajah tidak oleh Belanda gitu ya. Silakan kelompok 7. Ada tidak negara lain yang dijajah oleh Belanda? Ada tidak? Ya, ada. Kalau negara lain tuh nggak tahu ya, karena kan kita kan tinggalnya di Indonesia. Jadi kita tahunya ya Indonesia yang dijajah sama Belanda gitu. Tapi ada ya negara lain selain Indonesia ya. Ada yang bisa bantu? Negara apa yang juga dijajah Belanda seperti Indonesia? Yang rambutnya bukan, yang rambutnya hitam tuh, yang kayak rasta. Afrika Selatan, Suriname ya, Kurakau ya, Suriname, Jamaika itu ya. Tuh, seperti itu ya. Jadi tidak hanya menjajah Indonesia. Ya seperti itu. Cukup ya. Sekarang kelompok berikutnya siapa yang mau presentasi? Waktu tadi itu ya. Nggak usah panjang lebar ya, sedikit tapi ya begini. Udah. Oh, presentasinya belum ya? Ayo, silakan. Jadi hari ini saya mau presentasi dan pendapat dari Budi Utomo. Ada sana? Ya. Dan ini saya mau mencampur rangkuman dari Budi Utomo. Budi Utomo ini berarti organisasi ya? Ya, lanjut. Itu Budi Utomo itu adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh Utomo dan para pelajar Sultan Optimi Van Ahmed di Jakarta pada 20 Mei 1908. Organisasi ini dibuat untuk bergerak di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun politik. Ya,
Budi Utomo ya, didirikan di Jakarta ya. 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo ya dan Wahidin ya dan kawan-kawan. Silakan kelompok yang belum bertanya mau belum tanya dulu. Oh silakan berdiri ya. Berdiri. Silakan. Tujuan dari organisasi Budi. Tujuannya apa? Temannya yang bantu apa yang lain? Tujuannya itu untuk biar kita ini tidak ekonomi, politik, sama juga sosial dan budaya. Itu tujuannya ya, peningkatan ya, kualitas ya, sosial, digital ya, budaya ya. Sudah ya kelompok 7, sekarang kelompok yang belum presentasi. Kasih ya kelompok berapa? 5 berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempresentasikan hasil dari teman-teman saya. Pendidikan Eropa atau Belanda. pendidikan Eropa ya. Sistem pendidikan di Belanda terdiri dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Terdapat berbagai jenis sekolah, termasuk sekolah umum dan swasta, serta pendidikan vokasi dan akademis. Pendidikan dikelola oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan organisasi swasta. Siswa dari berbagai latar budaya dan sosial itu berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Sistem pendidikan di Belanda memiliki tahapan yang jelas. Pendidikan dasar dimulai pada usia 4 tahun, pendidikan menengah pada 16 tahun sampai 18 tahun, dan pendidikan tinggi dimulai setelah lulus dari pendidikan menengah. Pendidikan diadakan di berbagai institusi seperti sekolah dasar, sekolah menengah, dan universitas yang tersebar di seluruh Belanda, termasuk di kota-kota besar seperti Amsterdam, Rotterdam, dan Utrecht. Pendidikan di Belanda bekerja untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global, mengembangkan keterampilan kritis, dan mempromosikan inklusi. Sistem pendidikan di Belanda menggunakan pendekatan belajar yang interaktif dan berbasis proyek, memfasilitasi dalam pembelajaran, serta memberikan kesempatan untuk memilih jalur pendidikan. Iya bagus ya. Bukan dulu ya. Materinya sumber dari mana nih sumbernya? Google apa dari cerita? Google ya. Ini sumbernya dari mana? Dari Detik News ya, dari Kompas gitu ya. Dari Parah. Itu Pak, kalau di Google kan bisa langsung Google artinya Iya. Kreatif berarti ya. Kalau bisa sumbernya juga ada. Karena itu pendidikan zaman modern, jatuhnya ya. Iya. Kalau zaman dulu Belanda itu pendidikannya untuk ningrat gitu ceritanya ya. Untuk darah biru, orang kaya. Kalau itu kan bentuknya enggak zaman sekarang. Itu tidak apa-apa ya. Bagus ya. Nah, sekarang silakan yang ingin bertanya. Ya, silakan. Ya, apa ya? Berdiri ya. Pertanyaannya, bagaimana tujuan pendidikan Eropa atau Belanda di Indonesia pada masa kolonial? Siap. Silakan berdiri. Apa tadi pertanyaannya? Tujuan pendidikan. Pendidikan Eropa atau Belanda pada masa kolonial. Tujuannya itu mempersiapkan menghadapi tantangan global seperti penjajahan atau mencari pemasukan dari negara, terus untuk pengembangan keterampilan kritis dan untuk mempromosikan inklusi. Kemudian yang terakhir. Untuk mempromosikan Industri. Oh, inklusi ya. Ya, cukup ya. Jadi pendidikan di zaman kolonial dan Belanda itu tadi ya menghadapi tantangan
Waktu itu ya, tuh ya. Ya sekarang juga sama sih, tujuan pendidikan ya seperti itu ya, meningkatkan kualitas keberapa, ya, tantangan masa depan, ya. Itu ya. Nah sekarang siapa yang bersedia? Tadi loh, ya agak sulit ya. Yang merangkum tadi tuh ya, merangkum hasil dari diskusi ini ya. Siapa yang bersedia bacakan atau terinspirasi gitu ya? Oh, tujuan kita diskusi itu seperti ini ya. Silakan pikirkan dulu ya, jangan langsung dijawab ya. Pikirkan 2-3 menit, lalu kalian berdiri, cukup bicara 2-3 kata-kata ya. Nggak usah tanya lebar ya. Dari semua yang dijelaskan sama orang tadi ya, intinya Indonesia itu punya sejarah dari masa-masa yang lampau sampai saat ini juga. Terus cuma sejarah-sejarah yang dari dulu sampai sekarang belajar sampai tahun-tahun. Indonesia itu dari tahun-tahun mempunyai sejarah tersendiri ya, terutama sejarah tentang kebangsaan. Malaysia enggak seperti ini anaknya. Malaysia enggak, Amerika enggak ya, karena kita punya keunikan masing-masing. Amerika merdeka ya enggak tahu sendiri lah ya sejarahnya ya. Malaysia hadiah dari Inggris kan gitu ya. Kalau Indonesia perjuangan kan gitu. Kenapa Amerika seperti itu? Ya kalau Amerika sebetulnya kan dia pendatang, ya enggak? Kayak Australia tuh ya, itu pendatang. Situasinya Pak aborigin, ya enggak? Amerika situasinya India, kan gitu. Tapi kalau Indonesia kan perjuangan. Ya silakan sekarang kelompok yang berbuatan, terima kasih ya. Kembali kepada tempat asing masing-masing. Cukup dari topik ya. Tadi yang sampai keberatan kalian juga sudah tertutupan ya. Indonesia memiliki sejarah unik tersendiri karena tidak ditemukan di negara lain, yaitu menjadi kebanggaan untuk kita ya. Kita berbangga Indonesia nih. Ya. Ada sesuatu yang bisa dibangga. Kalian dari mana? Dari mari Pak. Ada kebanggaan orang rumah. Dari negara ada kebanggaan. Kalau tidak ada, kalian yang harus menciptakan kembali. Ya, untuk materi minggu depan masih tentang ini ya, nasionalisme. Terima kasih ya atas tadi cukup bagus ya, semangat ya, lebih mengantuk gitu ya, jam 2 ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin SPDMN. Saya adalah CGP Angkatan 11 SMA Negeri 1 Hautulis Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh rekan sejawat saya dan juga ibu pengajar praktek yaitu Ibu Umul Mukminin. Untuk itu mangga rekan saya perkenalkan. Ya. Terima kasih Pak Abdi ya. Nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Iskandar Esos, guru mata pelajaran SMA Sejarah Indonesia SMA 1 Hautulis. Mangga Ali Pak. Yang kedua yaitu Ibu Pepe, enggak Ibu diperkenalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umul Mukminin, bertugas di UPTD SD Negeri 1 Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu. Saat ini saya sebagai pengajar praktik dari CGP Angkatan 11 yaitu Bapak Abdi yang bertugas di SMA Negeri 1 Hautulis. Pada kesempatan kali ini adalah kegiatan untuk memenuhi kegiatan aksi nyata modul 2.3
coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu mohon maaf, Ibu Pepe, saya akan berbincang dengan rekan sejawat saya kemarin kebetulan jadi coach ya Bu ya. Kami sudah melakukan observasi kelas. Nah, sekarang paskanya nih Bu, kami akan menanyakan ke coach saya yaitu Bapak Isnanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Isnanda. Waalaikumsalam. Sehat nih Pak Bing ya? Alhamdulillah. Pak Is, kabarnya gimana nih? Alhamdulillah. Sehat Pak Bing ya? Alhamdulillah. Pak Is, mohon maaf saya mengganggu waktunya Pak Is ya. Yaitu untuk membicarakan pasca observasi yang kemarin ya Pak Is ya. Kita sudah melakukan observasi di kelasnya Pak Is, tepatnya pada hari Kamis ya Pak Is ya, tanggal 10 Oktober 2024 pukul 12.30 setelah istirahat sampai jam 2 ya Pak Is ya di kelas 11.4 ya. Ini menurut Pak Is itu kegiatan yang kemarin bagaimana tuh? Oh, iya. Ya tentu kan pasti Pak ya. Tadi supervisi dan observasi seperti itu. Tapi ya pertamanya hukum ya selanjutnya mah berjalan dengan sendirinya. Ya insya Allah kan sudah kita laksanakan itu Pak ya. Alhamdulillah sukses. Alhamdulillah juga siswanya itu kan aktif ya. Itu tanpa persiapan Pak Bing kalau kita tahu ya kan itu sudah berjalan lancar ya, emang setiap hari keseharian seperti itu. Anak-anak itu kalau waktunya pas gitu ya, insya Allah materinya juga menarik, dia akan aktif gitu, seperti itu. Jadi kemarin tuh perasaan awal deg-degan ya Pak? Deg-degan, iya. Belum terbiasa, tapi lama-lama Pak Is sudah biasa dengan saya. Iya, betul. Alhamdulillah Pak Is ya. Kemarin sudah berjalan dengan baik. Lalu yang ingin saya tanyakan nih tentang, ceritakan kembali Pak Is tentang area pengembangan yang Bapak lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah apa nih yang Pak Is lakukan kemarin itu? Pada dasarnya penguatan tentang pemahaman, ya, kompetensi, ya, materi dan keterampilan serta didik itu Pak. Ada materinya kan tentang munculnya embryo kebangsaan dan nasionalisme Indonesiaan, ya. Seperti itu. Bagaimana sikap mereka memahami ya konsep tentang nasionalisme. Lalu keterampilannya di situ yaitu bagaimana ketika diskusi itu kan seperti itu ya, anak-anak itu terampil dalam diskusi, mulai dari pembukaan gitu Pak Bing ya, salam gitu ya, lalu ada juga tanya jawab. Ya kalau ya alhamdulillah kemarin tidak menemukan kendala karena siswanya juga ceria gitu ya. Iya betul. Iya, ceria, berjalan dengan lancar. Jadi diskusinya itu sesuai dengan yang sudah gitu ya, sudah diberitahu bahwa harus ada pembukaan, harus ada mencari data dulu, sumbernya juga seperti ada yang dari buku paket kan gitu, ada yang dari HP ya, dari Google nyari di berbagai macam sumber itu patungnya. Ya seperti itu kalau begini pemahaman dan keterampilan. Pemahaman dan keterampilan ya Pak Is ya. Jadi baik. Jadi Pak Is itu tadi tetap pengembangannya pada pengetahuan dan keterampilan dan pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Pak Is nih sejauh mana area pengembangan yang Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di kelas atau tidak? Nah itu ya. Karena kan kalau dilihat dari waktunya kan mepet banget Pak ya. Iya.
90 menit juga belum, kan persiapan dulu kan gitu. Mungkin kalau ada waktu pemberitahuan seminggu sebelumnya langsung coy gitu, anak-anak tuh punya persiapan yang lebih banyak dan hasilnya juga lebih bagus ya. Kita lihat kan anak-anak juga bertanya juga usia ragu-ragu, malu-malu kan seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan kalau menurut Pak Is sudah berjalan. Iya berjalan baik ya. Iya berjalan baik, tapi kurang maksimal. Kurang maksimal. Iya. Kan waktu itu kan mati lampu. Mati lampu gitu, ya. kebetulan mati lampu ya, Mati lampu juga. Bisa internetnya menggunakan. juga. Iya. Iya, internet. Internetnya wifi-nya itu, HP-nya anak-anak juga akhirnya kan saya nulis di Komando. Iya. Fokusnya juga kan nggak jalan. Iya, nggak jalan. Jadi kalau mati lampu kembali Pak Is. Oke Pak Is, pada intinya sudah berjalan dengan baik ya Pak Is ya. Iya. Tapi masih ada kekurangan sarananya Pak ya. Nah, menurut Pak Is nih kekurangan atau kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat pembelajaran di dalam kelas tadi itu apa saja setelah tadi Pak Is sudah mengatakan yang pertama ya jelas ya sarananya Pak ya. Sarana wifi-nya gitu. Ya listrik juga jadi kendala kan gitu. Lalu ya infokusnya juga kalau di ruang kelas yang itu jadi blur gitu ya, nggak tajam. Ya, seperti itu Pak. Jadi sarana tentang presentasi Pak ya, itu masih kurang. Cuma kan anak-anak tadi kemarin itu terbantu karena materinya ada di buku kan seperti itu. Kalau yang lainnya mah insya Allah. Menurut Pak Is tuh anak-anak aktif semua nggak? Ya kurang maksimal Pak. Ada yang nggak aktif ya. Ada yang aktif juga. Ada yang aktif juga gitu kan, karena memang ini ada sesuatu ya Pak Is. Iya ada. Nah baik Pak Is, jadi masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam proses diskusi tersebut. Mungkin hanya mengandalkan teman ya Pak Is. Ada itu yang seperti itu ya. Ada yang mengandalkan teman gitu Pak Is. Nah menurut Bapak kira-kira faktor penyebab nih anak yang tidak aktif tersebut itu apa itu Pak? Iya. Kalau yang kemarin saya temukan kan satu HP-nya itu, HP-nya itu mengandalkan teman seperti itu. Lalu juga mungkin siang gitu ya, nggak ngantuk atau bagaimana, jadi yang nulis jadi yang ngantuk juga kan seperti ada. Jadi kendalanya itu di sarana juga ya, sarana yang dimiliki oleh siswa berupa HP-nya itu kan. HP-nya ya. Setelah saya tanya, HP-nya ngedown dan kuotanya gitu kan seperti itu. Kendalanya di situ. Terus untuk yang di kelas, ya mungkin itu terlalu terang gitu ya kalau dipasang fokus. Jadi kalau lebih fokusnya lagi ya kayaknya laboratorium. Iya. Laboratorium. Iya. Insya Allah anak juga akan antusias lebih banget. Kalau ini kalau jumlah anggotanya yang bisa juga ya. Kelompok itu gimana ya? Ya, itu juga jumlah kelompok mungkin terlalu banyak juga ya. Biasanya kan 3, 4. Itu karena dibuat 5, bahkan ada yang 6 juga ya kemarin itu ya. Jadi kurang efektif ya. Seandainya dibuat 3, 1 kelompok 3 itu saya rasa yang kerja itu insya Allah semua. Gitu. Kalau tadi kan kemarin ada yang 6 juga itu. Gitu. Itu yang 6 jadi ya saling mengandalkan. Jadi kelompoknya anggotanya terlalu banyak ya. Sebenarnya 3 atau 4 lah maksimal itu dah. Oke ya. Oke. Itu karena kalau kebanyakan kan jadi ya itu saling mengandalkan gitu. Iya. Nah, baik Pak Is. Jadi masih ada beberapa siswa yang ini ya kurang aktif. Jadi Ada. Jadi disebabkan oleh jumlah anggota kelompok tersebut ya Pak ya. Nah, menurut Pak Isnandar nih rencana ke depan apa nih yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki hal tersebut ini? Nanti kan di kelompok di kelas berikutnya kan pelajaran yang materi yang sama ya dengan pola yang sama kan saya lakukan juga
Duduknya ya. Minggu depan itu insya Allah kelas 11, 9 dan sebagainya. Seperti itu. Nah yang tadi yang kekurangan tadi itu mudah-mudahan bisa diminimalisir. Iya. Ya kalau yang kemarin kan itu listriknya mati aja itu udah susah. Sudah susah ya. Susah, iya. Jadi ada banyak kendala ya. Kendala waktu itu pas listriknya mati ya perbaikan PLN itu sama. Yang mudah-mudahan di kelas 11, 9 yang jelas insya Allah listriknya udah nyala ya, lalu wifi-nya juga udah oke. Nah jumlah peserta di tiap kelompok itu akan kurang ya, maksimal 4 lah, karena kemarin saja kan yang bicara kan cuma 1 gitu kan ya. Dari 6 orang yang bicara 1 kan kayaknya nanti yang 5 orang itu akan nganggur, akan diam. Nah tapi nanti kalau di kelas 11, 9 yang di depan bisa dikurangi. Jadi yang 3 orang yang bicara 1 kan yang lainnya bisa dibantu. Begitu ya. Seperti itu Pak. Ya. Baik guys. Jadi rencana ke depan Bapak akan Bapak membagi kelompok ya. Tadi dengan lebih kecil ya Pak. Lebih kecil. Nah kira-kira Bapak di situ akan melakukannya kapan Pak? Ya, insya Allah minggu depan karena materinya masih sama Pak. Gitu. Ya, materinya keterampilannya itu tentang diskusi, masih diskusi, pengetahuannya itu materi tentang itu Pak. Dan munculnya embrio nasionalisme itu. Itu karena yang itu kalau untuk diskusi enak gitu. Enak kan. Kalau materi-materi tentang kerajaan itu kan agak sulit. Kalau nasionalisme kemerdekaan gitu. Bahkan nanti di semester 2 kan dramanya juga ada juga. Jadi nggak hanya diskusi aja, ada apa namanya drama ya, mendramatisasi peristiwa sejarah kan. Ada. Baik guys. Jadi kalau boleh saya bisa tangkap ya Pak Is, jadi Bapak akan melakukannya pada minggu depan Pak Is ya. Baik Pak Is, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan Bapak akan merencanakan pembelajaran yang ke depan akan lebih baik lagi. Selanjutnya saya beri kesempatan ini kepada barangkali mau ada tambahan Ibu dari pembicaraan kami tadi itu. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Bing terkait dengan kegiatan coaching pasca observasi pembelajaran yang sudah dilakukan. Tadi saya sudah mengamati ya, dan ya luar biasa sekali praktik coaching yang dilakukan oleh Pak Abi terhadap Pak Is ya selaku coach ya. Sudah nampak sekali dalam coaching itu alur tirtanya gitu. Di situ juga ada pengulangan, ada penegasan apa yang sudah disampaikan oleh coaching dilakukan oleh Pak Abing secara teori coaching. Alhamdulillah sudah bagus menurut saya praktek coaching di pasca observasi pembelajaran ini ya. Dan juga saya menanyakan Pak Abing sudah menanyakan apa tujuannya ya, menanyakan area pengembangan yang hendak dicapai dalam kegiatan pembelajaran kemarin, yaitu area pengembangannya lebih kepada pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya, seperti itu. Pengetahuan bisa diperoleh melalui Google karena saat ini memang era digital, jadi kita lebih mempertegas untuk keterampilannya ya Pak ya, melalui anak terampil melakukan kegiatan diskusi. Seperti itu ya Pak ya. Kemudian jadi tadi ide tentang identifikasi juga sudah ada melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak Abi selaku supervisor ya kepada Pak Isnandar juga sudah ya. Kemudian Pak Isnandar juga sudah menjelaskan langkah-langkah apa yang akan dilakukan terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi siswa saat berdiskusi tadi ya. Untuk perbaikannya tadi juga sudah disampaikan ya Pak ya, luar biasa lah coaching. Jadi kesimpulan saya kegiatan coaching pada sesi pasca observasi di sini sudah cukup baik ya. Terima kasih. Jadi ya konsep kita sudah tersampaikan semua dengan jelas ya, seperti itu Pak Di. Mungkin itu saja apa yang bisa saya akhirnya sampaikan dari proses pengamatan
ini. Saya selaku PP dan Pak Isnanda selaku coach dari Pak Abi sebagai supervisor. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bukan untuk yang pertama dan terakhir, tapi ada coaching berikutnya, fase-fase artinya observasi di kelas-kelas berikutnya. Itu aja ya Pak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ibu terima kasih, Bapak juga terima kasih sebagai coach saya, dan kita cukup akhiri sampai sekian aja. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.